Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di hari ini saya kebetulan barusan sudah mandi, kemudian sudah sarapan, dan hendak mau jalan-jalan gitu teman-teman ya, karena hari ini hari libur. Jadi hendak mau jalan-jalan ke sawah. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau melihat jalan-jalan saya kemana, tengok channelnya ASEAN Village gitu teman-teman ya. Nah, sebelum saya melakukan jalan-jalan olahraga gitu teman-teman ya, saya akan menyempatkan diri dulu untuk membalas pertanyaan dari GBLS Family. Nah gitu ya, ini GBS Family. Pertanyaannya sih udah 2 hari ke belakang kalau nggak salah gitu. Cuman kemarin itu belum sempat saya jawab karena memang sekarang cuacanya hujan teman-teman ya. Jadi sering hujan lah. Jadi saya itu kalau misalnya hujan itu nggak bisa share video karena apa? Karena audionya terganggu gitu ya. Suara hujannya berisik teman-teman ya. Nah itu jadi mohon maaf sekali. Kemarin saya tidak share video karena kenapa saya mau minta maaf sama teman-teman? Karena memang saya sudah berjanji sama teman-teman ya. Saya akan share video itu setiap hari biar bisa menemani kalian gitu teman-teman ya. Dan semoga saja hanya tidak sekedar menemani, tetapi bisa semoga saja videonya itu bisa menjadi wasilah buat kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik itu teman-teman ya. Nah, pertanyaan ini dari GBLS ini seputaran tentang hidung yang terasa mempet gitu teman-teman ya. Karena di sini GBLS Family itu bertanya tentang, Pak, coba jelaskan di video tentang hidung terasa mempet, kemudian tidak pilek tapi berasa pilek katanya gitu ya. Kemudian telinga terasa tuli, dada terasa berat karena asam lambung, gimana solusinya gitu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan ya, semoga saja pertanyaannya ini juga sama lah dengan kalian yang sedang mengalami, kemudian mau bertanya itu sangat sulit sekali karena di kolom komentar itu banyak sekali pertanyaan yang belum sempat saya jawab teman-teman ya. Mohon maaf sekali karena sekarang itu yang bertanya itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Jangan itu dalam satu video saja, dalam satu video itu banyak sekali yang bertanya. Nah, bayangkan saja dalam satu video itu taruh misalkan 100 pertanyaan. Nah, sementara video saya itu sudah ratusan, itu pertanyaannya bisa beribu-ribu teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali bagi yang belum terbalas, mohon maaf karena keterbatasan saya ya. Jadi tidak semuanya terjawab gitu teman-teman. Mohon maaf sekali, tapi teman-teman nggak usah khawatir kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Alangkah baiknya kalian tonton video-video saya yang dari awal ya. Itu semuanya sudah saya jelaskan dari rambut sering rontok, mata sering buram, sering kelayangan, sering pusing, telinga sering bergemuruh gitu teman-teman, mengganjal, dada panas, itu semuanya pokoknya untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya share sebetulnya gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan teman-teman susah mencari videonya, kalian gampang sekali tinggal klik nama sayanya Abdurrahman. Nah, di situ nanti ketika tampil di situ ada pilihan video ya. Di atasnya itu ada pilihan video, kalian pijit saja tulisan video itu, nanti akan timbul video-video saya. Nah, itu kalian pilih sesuai kebutuhan ya, sesuai dengan keluhan kalian. Di situ sudah saya jelaskan ya, penyebabnya seperti apa, keterkaitannya seperti apa, kemudian cara menanganinya juga dengan mudah. Itu sudah saya jelaskan di situ di setiap videonya. Karena saya itu kalau misalkan nge-share video itu setiap keluhan saya jelaskan keterkaitannya seperti apa, kemudian cara pemulihannya seperti apa, cara penanganannya seperti apa dengan mudah, dengan secara alami, dengan secara rumahan, tanpa obat, tanpa herbal. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini mudah ditangani tanpa biaya sebetulnya gitu teman-teman ya. Dan itu sebetulnya penyakit atau bukan penyakit ya, gangguan yang hal biasa saja sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan seperti biasa dulu ya, iklan dulu. Mohon videonya itu di subscribe dulu. Bagi para pendatang yang baru, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Kemudian subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa?
jujur ya, ini dari hati saya yang paling dalam, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus mengeser tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan kemudian yang paling utama, jangan lupa ya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share video ini tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian setiap hari, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Nah itu teman-teman ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, GBLS ini bertanya, GBLS Family bertanya tentang, Pak coba jelaskan di video tentang hidung terasa mempet, tidak pilek tapi terasa pilek gitu ya, kemudian telinga terasa tuli dan dada terasa berat karena asam lambung, gimana solusinya? Di sini ada 3 keluhan ya. Yang pertama itu tentang hidung terasa mempet, nah itu ya, kemudian telinga terasa tuli, kemudian dada terasa berat. Saya jelaskan satu-satu ya, karena untuk setiap sensasi itu penanganannya berbeda gitu teman-teman ya. Nah untuk hidung terasa mempet atau kayak pilek gitu, padahal tidak pilek gitu teman-teman ya. Nah untuk hidung itu banyak sekali ya penyebabnya. Yang pertama itu karena memang sedang pilek saja. Kenapa sedang pilek saja tetapi kita itu selalu bingung gitu. Ingat teman-teman ya, gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu adalah gangguan biasa, dan pilek itu bisa terkena sama siapa saja gitu. Karena itu asam lambung itu bukan penyakit ya, itu hanya gangguan saja. Dan kalau misalnya kalian terkena pilek ya wajar, karena kalian itu normal sebetulnya, cuma lagi terkena saja ketidaknormalan daripada gangguan asam lambung gitu ya. Dan ketika terkena gangguan asam lambung, apakah bisa terkena gangguan yang lain kayak macam kita demam, pilek gitu ya? Itu bisa saja gitu teman-teman, karena kalian normal. Yang namanya orang normal terkena gangguan yang lain ya bisa saja gitu teman-teman. Jadi untuk asam lambung itu jangan dikatakan penyakit, itu hanya gangguan saja gitu teman-teman ya. Kayak macam gini lah, gangguan biasa itu ya, ketika kalian misalkan keseleo nih. Orang yang keseleo kakinya itu bisa saja kan terkena pilek, terkena terkena bisul, itu bisa saja gitu. Nah jadi orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau sekarang itu kalian sedang merasa pilek, itu bisa saja kalian sedang terkena pilek, tetapi nggak apa-apa gitu teman-teman. Itu hal yang sangat wajar, jangan terlalu diperbesarkan. Nah tetapi Pak, bagaimana kalau misalnya seandainya saya terkena gangguan pilek tetapi sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis? Kan pilek itu bisa pakai obat warung sembuh. Iya memang seperti itu, tetapi apakah boleh mengkonsumsi obat warung? Sebaiknya kalau seandainya kalian walaupun sekarang sedang merasa pilek dan sedang terkena gangguan asam lambung, untuk obat warung itu sebaiknya kalian hindari saja. Toh pilek itu bisa disembuhkan dengan cara seperti biasa teman-teman. Dengan cara seperti apa? Yang namanya orang pilek, kita berpikir wajar nih ya. Dulu ingat-ingat ya, ketika kalian pilek, menghindari cuaca dingin ya, kemudian menghindari makanan-makanan dingin. Nah itu saja gitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu dibikin besar lah gitu ya. Kalau misalnya kalian sedang pilek, ya sudah tangani saja pileknya, tetapi saya sarankan tidak mengkonsumsi obat warung untuk menghilangkan pileknya. Kenapa? Karena kalian pencernaannya sedang tidak baik. Bayangkan saja kalau misalkan itu obat pilek ada unsur kimianya, kalau kita konsumsi ya itu bisa bisa mengganggu pemercepatan pemulihan asam lambungnya. Jadi kita tangani dengan yang mudah-mudah saja. Kalau pilek kan identiknya dengan cuaca dingin ya, hindari saja cuaca dinginnya gitu. Hindari cuaca dingin, kemudian tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang dingin kayak macam es, apalagi es ya untuk asam lambung juga itu sebetulnya tidak boleh gitu teman-teman ya. Sering minum air hangat saja gitu ya. Tetapi untuk itu Pak, biar hangat itu berarti bisa dong mengkonsumsi jahe. Nah kembali lagi ya, jahe itu sifatnya panas gitu teman-teman. Bayangkan saja kalau misalnya asam lambungnya tidak normal gitu, pileknya itu bisa saja karena ada panas dalam nih gitu ya teman-teman ya. Konsumsi jahe, asam lambungnya sedang tidak normal, sedang panas biasanya. Kita konsumsi jahe yang hawanya juga panas.
nanti ini juga akan tidak ada perbaikan teman-teman ya. Jadi sebaiknya hentikan saja gitu. Jadi yang mudah-mudahan saja sebetulnya ya untuk pilek itu hindari saja cuaca dingin gitu teman-teman. Kemudian jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang dingin. Cuman itu saja sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Itu yang untuk memang yang sedang terkena pilek. Nah kemudian ada juga orang yang terkena asam lambung dan ascites psikosomatis ini hidungnya terasa mempet, tetapi bukan dari pilek teman-teman ya. Tetapi bukan dari pilek, ada itu. Nah biasanya itu memang ada perubahan suhu teman-teman ya, perubahan suhu yang ini pengalaman saya. Catat sekali lagi, saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, tetapi saya di sini menjelaskan tentang sepengalaman saya yang waktu itu sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis hingga beberapa tahun sampai sembuh total tanpa obat, tanpa herbal. Jadi saya di sini ceritakan tentang sepengalaman saya saja teman-teman ya. Nah, orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis bisa saja terkena kayak macam pilek, padahal itu bukan pilek, teman-teman ya. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena yang saya rasakan waktu itu ada perubahan suhu lah. Jadi tidak sinkronnya suhu, teman-teman ya. Suhu bagian dalam itu kita panas, sementara suhu bagian luar kita dingin. Jadi ada kontraksi tersendiri, teman-teman ya. Sehingga itu bisa menyebabkan penyempitan ya, penyempitan di rongga hidung. Jadi kita itu napasnya itu terasa mempet gitu teman-teman ya. Nah itu sebetulnya bukan pilek gitu. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Itu bukan pilek. Nah caranya gimana sih biar menanganinya? Ya kalian pakai jaket, sering pakai jaket, kemudian sering mengkonsumsi air hangat saja itu teman-teman ya. Nah kenapa suka ada perubahan suhu gitu ya, ada kontraksi suhu antara suhu luar dan suhu dalam. Biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, jujur ini sebetulnya aib saya sih, tetapi kalau misalnya kalian mengalami juga, semoga saja pengalaman saya itu menjadi panduan buat kalian. Dulu saya terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, saya jarang mandi teman-teman ya. Jarang mandi, jangan mandi ya, cuci muka juga dulu jarang sih ya. Sebetulnya sih saya malu ya. Saya mau menyampaikan itu, tetapi nggak apa-apa lah, biar kalian itu semoga saja kalian juga sama gitu ya. Dulu saya jarang mandi, cuci muka itu jarang karena memang ada ketakutan tersendiri ya. Akhirnya yang namanya jarang mandi kan bagian suhu bagian dalam itu hawanya agak hangat gitu ya, agak panas gitu. Nah sementara di luar itu dingin, jadi ada kontraksi tersendiri. Nah waktu itu ketika saya memahami ke sana, saya mencoba mandi teman-teman ya, mencoba mandi di pagi hari, tetapi mandinya pakai air hangat gitu teman-teman ya, biar tidak apa ya, karena untuk suhu dingin itu untuk asam lambung itu sangat berpengaruh sekali. Jadi makanya waktu itu saya coba mandinya itu pakai air hangat. Kemudian saya mandinya itu tidak terlalu pagi teman-teman ya. Saya mandi waktu itu sekitar jam 7 atau setengah 8 atau jam 8. Jadi ketika sinar matahari ada baru saya mandi pakai air hangat. Nah kenapa alasannya ke sana? Kenapa alasan saya mandi setelah matahari terbit? Karena kalau misalkan kita mandi, walaupun mandi sama air hangat, itu ketika kita pakai anduk, itu suhu di luarnya itu dingin ya. Suhu di luarnya itu dingin sehingga nanti bisa memicu asam lambungnya naik lagi. Nah jadi ketika sudah mandi, suhu badan saya itu menjadi dingin lagi, saya coba hangatkan lagi teman-teman dengan cara berjemur. Nah itu alasannya. Alasan saya mandi setiap jam 7 atau sampai jam 8 gitu teman-teman ya. Jadi ketika sudah mandi, saya berjemur biar menstabilkan lagi suhu tubuhnya. Nah itu jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalau seandainya merasa pilek, itu bisa saja kalian terkena pilek atau bukan juga dari pilek, alasannya memang seperti itu gitu teman-teman ya. Kenali saja dulu gitu ya, kalau misalnya kalian sama ya lakukan saja penanganannya gitu teman-teman. Kalau misalnya dari pilek ya sudah, nggak usah konsumsi obat pilek karena sekarang pencernaannya sedang tidak membaik. Lakukan saja penanganannya dengan cara menghindari cuaca dingin, kemudian menghindari makanan-makanan yang dingin. Itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya bukan dari pilek gitu teman-teman, karena memang dampak dari asam lambung gitu ya, hidung menjadi terasa mempet itu karena ada penyempitan ya. Ada penyempitan rongga pernapasan di bagian situ, tetapi tidak berbahaya sebetulnya gitu. Itu hanya penyempitan dan kalian masih bisa bernapas dengan mulut juga gitu teman-teman ya. Lakukan saja penanganannya. Kalau misalnya saya jarang mandi ya mandi saja gitu teman-teman ya. Itu dulu ya saya itu ya. Nah itu kemudian sekarang lanjut ke bagian telinga terasa tuli. Nah ini juga sama gitu ya teman-teman ya.
itu ini saya ceritakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ya. Kalau misalkan yang tidak mempunyai asam lambung, jangan nonton video ini, nantinya takutnya itu miskomunikasi gitu ya teman-teman ya. Karena untuk video ini itu saya menceritakan tentang telinga terasa tuli itu sepengalaman saya waktu terkena gangguan asam lambung. Nah, telinga terasa tuli itu bisa teman-teman ya, bisa dikarenakan memang bagian dalam itu terasa kering gitu, ada pengeringan sehingga itu terasanya itu bergemuruh gitu teman-teman ya. Itu biasanya memang kita itu jarang mandi teman-teman ya, jarang mandi lah gitu ya. Karena waktu itu juga saya ketika bergemuruh, ketika mandi enakan gitu teman-teman ya, ketika mandi enakan. Mungkin juga itu sama ya, awal mulanya dari memang ada hawa panas dari dalam gitu teman-teman, sehingga telinga kita itu mengering. Akhirnya ketika mandi ya agak enakan juga gitu, agak jelas juga. Itu yang pertama. Yang keduanya bisa karena aliran darah, bukan aliran darah ya, aliran darah bisa, aliran darah dan oksigen itu tidak lancar ke bagian telinga. Nah, saya dulu waktu terkena telinga bergemuruh itu terasa seperti agak tuli, itu mengingatnya itu ketika saya naik motor teman-teman ya. Waktu terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis dapat sensasi seperti itu. Memang agak-agak apa ya, agak-agak inpil lah, agak-agak was-was gitu. Ini apa aja telinga ya. Tetapi ketika waktu kejadian itu saya ingat-ingat dulu ya. Dulu juga perasaan saya itu pernah deh ngalamin kayak macam begini ketika sudah naik motor jarak jauh. Jadi itu telinganya itu terasa tuli gitu teman-teman ya. Saya mencoba nutup hidung, kemudian saya tiup, itu agak berbunyi gitu ya teman-teman ya, dan itu bisa melancarkan lagi pendengarannya. Nah, saya mencoba mengingat ke sana, dan ketika saya praktekkan itu kenapa sih? Oh, ternyata aliran oksigen kurang lancar nih ke bagian telinga gitu teman-teman, atau aliran darah tidak lancar ke bagian telinga karena memang kita pakai helm, ada mungkin ada apa ya, ada yang terhimpit apa gimana gitu ya. Saya juga kurang tahu ya, tetapi ketika saya melakukan hal-hal yang saya tangani, alhamdulillah ya. Jadi itu membaik lagi gitu teman-teman ya. Nah, ketika saya mandi gitu, akhirnya telinganya agak dingin lagi. Akhirnya ya normal lagi, lancar lagi. Kemudian dibantu juga dengan olahraga, itu pendengarannya itu tidak bergemuruh lagi, teman-teman. Itu sepengalaman saya gitu, teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan jelasnya untuk keterangan seperti itu, alangkah baiknya kalian tanyakannya ke dokter sih sebetulnya. Tuh, cuman sepengalaman saya memang seperti itu gitu, teman-teman ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu dada terasa berat. Nah, ini yang namanya dada terasa berat itu ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Dulu saya itu setiap hari itu yang namanya dada berat itu setiap hari saya alami ya. Tetapi saya nggak lama dada terasa berat itu cuma berapa bulan ya waktu itu, karena saya mulai paham di situ, kemudian saya melakukan penanganannya. Nah, dada terasa berat itu biasanya dikarenakan asam lambung yang sedang naik teman-teman ya. Jadi asam lambung itu kalau misalnya naik, dada terasa berat, sering ngos-ngosan, kemudian kalau misalnya ngomong sebentar aja udah agak capek gitu teman-teman ya. Kemudian selalu diikuti dengan mulut yang terasa panas gitu ya teman-teman ya. Yang dada berat itu selalu terikuti dengan sensasi mulut terasa panas, jadi pengennya itu minum terus gitu ya. Nah itu sebetulnya kalau misalnya kalian lagi panas-panasnya mulut, kemudian selalu pengen minum, alangkah baiknya kalian itu harus banyak minum gitu teman-teman ya. Itu sebetulnya pengen minum itu bentuk spontanitas tubuh kita yang sedang meminta. Kalian jangan merasakan kenapa ya ini mulut terasa panas, pengennya itu minum aja terus gitu ya. Sementara kalian tidak minum, ya itu salah. Itu kalau misalnya kalian ingin minum, lakukan saja, itu bentuk spontanitas kita teman-teman ya. Saraf kita itu sedang bekerja normal gitu teman-teman ya. Saraf kita itu menyarankan kita untuk minum, sehingga ada keinginan untuk minum, ya minum saja gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Jadi ketika asam lambung naik, dada memang terasa berat. Kemudian kalau untuk saya itu selalu diikuti dengan mulut yang terasa panas, pengennya minum terus, ya minum saja gitu teman-teman ya. Berpikirlah wajar gitu teman-teman. Jangan kalau misal kalian ini kenapa ya pengen minum terus, minum aja. Untuk banyak minum itu bagus sebetulnya. Tetapi kalau misalnya terlalu banyak gimana, bahaya enggak? Ada sih sebetulnya ya, untuk terlalu banyak minum itu ada efek sampingnya, cuman tidak terlalu besar juga sih sebetulnya. Efek sampingnya apa?
banyak kencing. Saya dulu itu ketika banyak minum itu saya banyak kencing. Dulu saya pernah waktu terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, saya juga sama ya, sembuhnya itu menonton video-video seperti ini. Dan ketika saya nonton kemudian si motivatornya itu menyarankan untuk banyak minum minimal 8 gelas, banyak minum minimal 8 gelas. Karena waktu itu keinginan saya itu besar sekali. Saya minumnya itu bukan 8 gelas teman-teman, saya minumnya 14, kadang 15, kadang itu satu hari itu sampai 20 gelas. Dan itu 20 gelas itu ukuran besar ya, ukuran gelas yang ukuran sirup. Nah itu saya waktu itu sempat 20 gelas teman-teman ya. Dan itu memang ada efek sampingnya yang saya rasakan waktu itu. Efek sampingnya jadi banyak kencing gitu teman-teman. Tapi untuk banyak kencing kalian jangan apa ya, jangan heran, jangan cemas, karena waktu itu saya ketika banyak kencing saya jadi cemas teman-teman ya. Loh kenapa saya bilang gitu ya, saya pikir kok kenapa sekarang jadi banyak kencing gitu teman-teman ya. Tetapi ketika diingat-ingat lagi ke zaman dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalau seandainya banyak kencing itu, kalau misalnya banyak minum itu memang sering kencing juga. Nah ketika berpikir ke sana, akhirnya cemas saya hilang gitu, was-was saya hilang, bingung saya hilang. Nah kemudian saya praktek gitu teman-teman ya, praktek lagi. Akan saya coba nih besok itu saya tidak akan minum 20 gelas teman-teman. Jadi saya minumnya itu cuma 5 gelas waktu itu ya. Saya coba, penasaran, memang penasaran saya ada waktu itu ya. Jiwa penasaran saya itu besar sekali. Ini bener nggak gitu ya efek samping dari minum terlalu banyak. Jadi saya itu banyak kencing gitu teman-teman. Nah besoknya saya coba minumnya sedikit teman-teman. Kalau nggak salah pernah satu hari itu saya itu minumnya itu cuma 5 gelas, 4 gelas saya lupa lagi ya. Nah di situ bener ya, kencingnya nggak terlalu banyak teman-teman, nggak terlalu sering gitu ya kencingnya itu. Nah ketika tidak kencing juga, tidak sering kencing juga, cemasnya ada lagi waktu itu. Karena memang di kemarin-kemarin udah berbulan-bulan saya sering kencing. Nah di hari itu saya kencingnya kurang, tambah cemas lagi. Karena apa? Karena saya lupa waktu itu kan saya itu sedang praktek ya, sedang uji coba. Ini saya coba minumnya dikurangin, kencingnya berkurang, enggak, ternyata memang berkurang. Nah ketika saya ingat ke sana, oh iya sekarang itu karena saya sedang mencoba untuk minumnya sedikit gitu ya, ternyata kencingnya menjadi kurang. Dan alhamdulillah di situ ada ketenangan. Oh iya berarti ini kemarin banyak kencing itu karena saya banyak minum lagi. Saya coba besoknya untuk full lagi minumnya gitu. Nah ketika full lagi, sering lagi kencingnya. Nah di situ baru ada ketenangan tersendiri. Alhamdulillah. Berarti ini sering kencing itu karena saya sudah terlalu banyak minum. Tetapi untuk kencing itu sering kencing itu tidak berbahaya. Justru itu untuk membantu mendetok racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman ya. Pertanyaan dari GBLS Family. Semoga saja kalian juga yang sedang mengalami bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa menjadi pencerahan buat kalian. Untuk yang sedang mengalami kayak macam hidung terasa mempet seperti pilek padahal tidak pilek. Nah itu kemudian telinga terasa tuli, kemudian dada berat. Nah itu jadi ketika kalian sudah tahu, sudah paham, lakukan saja penanganannya. Dan untuk asam lambung ini sebetulnya mudah teman-teman ya, mudah ditangani, tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya sih sebetulnya. Nah kenapa asam lambung ini akan terasa sulit ditangani, akan terasa sulit untuk pemulihannya? Karena apa? Karena kitanya yang selalu salah berpikir. Kita selalu kalau misalkan ada sensasi yang datang itu, kita berpikirnya ini obatnya apa, ini dokternya kemana gitu. Itu yang selalu sulit. Kemudian selalu berpikir tentang aduh ini jangan-jangan, aduh ini jangan begini. Selalu berandai-andai lah, selalu suudzon sama diri sendiri. Nah itu justru akan memperpanjang tempo kalian, penderitaan kalian teman-teman ya. Ingat ya, untuk asam lambung dan ascites psikosomatis sebetulnya mudah ditangani karena ini gangguan rumahan
ini bukan hal yang berbahaya. Nah, kenapa terasa berbahaya? Karena kalian salah berpikir, selalu berandai-andai, akhirnya berandai-andainya itu menjurus ke hal yang bahaya. Nah, kemudian rasa ke hal-hal yang bahaya itu kita tidak inginkan, akhirnya itu menjadi kecemasan tersendiri gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dada terasa berat nih, apalagi yang dada terasa berat itu paling dominan itu berpikirnya itu ke arah kematian teman-teman ya. Nah itu ya, jadi ketika terasa berat, terasa napas ngos-ngosan itu berpikirnya itu langsung kita itu jangan-jangan ini nanti akan menimbulkan kematian. Itu salah. Itu justru kalau misalnya kalian berpikir ke arah sana itu akan menimbulkan rasa cemas, dan kalau misalnya rasa cemas kalian semakin tinggi itu dadanya akan lebih terasa berat teman-teman ya. Berpikirlah positif, berpikirlah wajar. Kenapa dada terasa berat? Kenapa napas kita serasa tidak lancar? Itu keterkaitannya cari gitu teman-teman ya. Dada terasa berat itu memang dampak dari gangguan asam lambung dan ansiedasi psikosomatis, dampak daripada asam lambung gitu. Keterkaitannya seperti apa? Kita itu sedang tidak nyaman, dan rasa tidak nyaman itu akhirnya direspon oleh tubuh kita sendiri. Tubuh kita itu menjadi waspada. Yang namanya waspada itu pasti napasnya pendek. Contoh lah, kalian tengok orang yang lagi berantem ya. Orang yang lagi berantem kemudian nafsunya besar, itu napasnya pendek ya. Gitu kan. Nah, seperti itu nggak lancar. Beda dengan orang yang sedang tenang gitu. Kalau misalnya orang sedang tenang, sedang ceria, sedang happy, itu napasnya lancar gitu teman-teman. Napasnya lancar, napasnya nggak terlalu pendek gitu ya, karena di situ tidak ada bentuk pertahanan tubuh, di situ adanya kebahagiaan. Yang namanya kebahagiaan, yang namanya rileks, nyantai, itu kita nyaman. Yang namanya nyaman, napas ya lancar. Nah itu teman-teman, itu salah satu contohnya. Jadi ketika kalian dada terasa berat, jangan berpikir tentang bahaya, jangan berpikir tentang kematian, justru itu akan menambah kalian rasa cemasnya datang lagi. Nah, berpikirlah hal yang wajar, ini asam lambung sedang tidak nyaman. Dada terasa berat itu memang bentuk pertahanan tubuh. Nah, kalau misalnya kalian tidak percaya, oh si bapak ini jangankan bohong gitu ya, mana mungkin itu bentuk pertahanan tubuh. Cek sendiri pernapasan kalian, caranya mudah. Kalian tarik napas panjang-panjang, lalu buang pelan-pelan gitu. Kalau misalkan tidak ada kendala ya sudah gitu, itu bentuk pertahanan tubuh. Salah satu contoh lagi yang kecil gitu teman-teman ya, tengok anak kecil kalau misalnya lagi demam itu napasnya agak pendek. Tengok deh, kalau misalnya lagi tidur dia napasnya pendek itu. Nah itu padahal napasnya tidak apa-apa, padahal dia kan cuma demam saja. Nah itu sebetulnya bentuk pertahanan tubuh kita sedang waspada. Nah itu hal yang spontanitas saja. Nah itu teman-teman, durasinya udah tambah lama. Nah itu teman-teman, video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ansiedasi psikosomatis. Semoga saja itu menjadi lebih baik buat kalian ya. Kalian lebih sehat lagi, menambah kalian semangat lagi, karena untuk asam lambung dan ansiedasi psikosomatis itu butuh semangat yang tinggi, butuh kesabaran yang tinggi gitu teman-teman ya, dan butuh olahraga yang teratur. Ingat, konsisten sama 3P-nya, jaga pola makannya, jaga pola hidupnya, jaga pola pikirnya, biar kalian itu cepat membaik. Amin ya robbal alamin. Itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, saya sekarang akan jalan-jalan. Tengok nanti ya di ASEAN Village, semoga saja videonya itu bisa menambah semangat kalian, biar kalian itu tambah semangat lagi untuk menjalani hidup ini, biar kalian itu tidak merasa-rasakan di rumah, jadi tidak sering berdiam diri aja di rumah gitu teman-teman, merasa-rasakan tentang penyakit. Kalau seandainya kalian seperti itu, nanti mau sampai kapan gitu teman-teman. Makanya lakukan jalan-jalan. Tetapi kalau misalnya jalan-jalan pas sekarang itu lagi musim corona, jaga saja prokesnya, pakai masker, kemudian sering bawa air minum, kemudian kalau dari luar, habis dari luar cuci tangan, cuci kaki, apalagi kalau misal mandi harus gitu teman-teman. Cuman itu aja sih sebetulnya. Untuk prokes kalian tahu sendirilah. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.